Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat literasi. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Sofa Asazili. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat majalah media edisi ke-8 bulan Maret tahun 1955. Covernya seperti ini. Ada seorang perwira sedang berpidato membacakan sebuah teks di cover depan majalah edisi kali ini. Saya akan membaca siapa sosok yang sedang berpidato tersebut ya. Kita akan melihat ke halaman selanjutnya. Nah, di sini sudah ada daftar isi dan juga di sini tertulis keterangan gambar kulit bahwa beliau adalah Jenderal Mayor Bambang Sugeng, salah satu tokoh utama dalam usaha pemulihan kembali Angkatan Darat RI dalam konferensi pers ya, yaitu salah seorang Jenderal Mayor Bambang Sugeng ya. Nah, ini tajuk rencana di edisi kali ini membahas soal super kepercayaan, sebuah tanda tanya itu. Ini ditulis oleh redaksi ya, seperti biasa. Tajuk rencana ditulis oleh redaksi. Nah, ini ada rubrik Gema Nusantara. Kali ini mengangkat tema soal perdamaian nasional jadi persoalan. Nah, di sini juga di rubrik ekonomi membahas soal Ibnu Khaldun, pelopor ekonomi modern. Sudah kita ketahui bersama bahwa Ibnu Khaldun ini adalah salah seorang tokoh Islam, penulis kitab Al-Muqaddimah ya. Beliau juga dikenal sebagai salah seorang sosiolog atau pelopor dari ilmu sosiologi. Oleh ilmuwan-ilmuwan barat, beliau disebut sebagai salah seorang pelopor dari bidang ilmu sosiologi. Nah, di sini ada rubrik ilmu pengetahuan. Kali ini mengangkat persoalan mengenai pemakaian atap datar pada pembangunan gedung. Ini ya. Jadi seperti ini. Dan di sini juga membahas soal lanjutan dari tulisan yang kemarin ya. Soal memperkenalkan negara Algeria. Ini lanjutan kemarin salah seorang tokoh Algeria yang datang ke Indonesia dan bertemu dengan kader-kader HMI di Yogyakarta ya, terutama di Masjid Syuhada. Di sana kemarin sudah saya jelaskan soal pertemuan itu ya. Nah, di sini ada gedung foto, gedung Concordia di Bandung yang sedang diperbaiki dan ini akan menjadi gedung yang dipakai dalam konferensi Asia Afrika. Ini di rubrik luar negeri, ini akan membahas soal akan pecahkah Liga Arab, terus sandiwara di belakang tirai besi. Nah, sandiwara di belakang tirai besi ini maksudnya sandiwara di Rusia atau Uni Soviet ya, yakni ketika Malenkov itu mengundurkan diri, kemudian oleh parlemen tertinggi di Uni Soviet ditunjuklah Nikolai Bulganin sebagai pengganti dari Malenkov. Malenkov mengundurkan diri dikarenakan ia merasa tidak ahli dalam bidang pertanian dan dia menganjurkan pada parlemen untuk mencari penggantinya orang yang memang ahli di bidang di bidang pertanian. Ternyata yang dipilih adalah seorang ahli militer atau seorang yang memang berasal dari militer. Nah, ini rubrik ketuhanan. Kali ini membahas soal Islam dalam kenyataan sejarah. Seperti ini ya. Ini tulisannya sangat panjang sekali. Kita akan melihat ke halaman selanjutnya. Seperti biasa ada rubrik juga, rubrik ruang wanita. Hak-hak wanita dalam Islam. Nah ini juga ada pembahasan soal universitas, terutama Universitas Airlangga yang terletak di Surabaya. Pembentukan Universitas Airlangga dan perguruan tinggi pendidikan guru tidak sah. Nah, ini memang keduanya, Universitas Airlangga dan perguruan tinggi pendidikan guru, itu yang pertama Universitas Airlangga didirikan berdasarkan keputusan presiden dan yang kedua berdasarkan keputusan menteri. Nah, menurut terjadi keributan di sana ya terkait dengan persoalan sah tidaknya pendirian universitas tersebut. Jadi ada banyak tokoh yang kemudian saling beradu gagasan bahwa pendirian Universitas Airlangga berdasarkan keputusan presiden itu tidak sah. Memang Universitas Airlangga didirikan tak sah. Nah, ini ada juga pendapat yang membenarkan bahwa pendirian Universitas Airlangga di waktu itu tidak sah karena tidak melalui undang-undang ya, yang harus ke parlemen terlebih dahulu. Karena presiden langsung mengeluarkan surat pendirian itu. Nah, ini juga membahas soal status Universitas Negeri Gadjah Mada juga tidak sah. Nah, ini juga diungkit semuanya persoalan pendirian universitas yang ada di
Indonesia, terutama yang ada di Jogja dan juga di Surabaya, yakni Gajah Mada dan juga Universitas Airlangga. Nah, keduanya itu lahir sepertinya, kalau yang Airlangga yang saya baca di sini itu berdasarkan keputusan presiden ya. Dan itu dianggap tidak sah karena harus melalui undang-undang pendirian sebuah universitas itu. Kita ke halaman selanjutnya kawan-kawan. Nah, di sini ya, ini ada sebuah tulisan tentang Mi'raj. Jadi ini tulisan tentang Mi'raj. Ini ya dibahas di sini, dan juga di rubrik zara-zara perhatian antara doa dan usaha. Sini kita melihat di sini ya ada beberapa gagasan dan pemikiran dari para senior waktu itu di majalah media PBHMI ini. Kita ke halaman berikutnya. Di sini kita akan melihat sebuah itu ada sebuah gambar orang sedang sholat ya, sedang sholat dengan khusyuk, sedang sujud. Dan kita melihat di sebelahnya tulisan dari Oka Rahmat, Young Muslim of the World Unit. Ini tulisan lanjutan dari Kongres Islam Sedunia kemarin ya, Kongres Pemuda Islam Dunia ya kemarin. Nah, ini ada beberapa foto, yakni delegasi Indonesia dalam persidangan Pemuda Islam Sedunia di Karachi baru-baru ini ya, waktu itu ya, yang diketuai oleh Anwar Haryono dari GPII, Imron Rosadi GP Ansor, kemudian berdiri keempat dari kanan saudara Oka Rahmat dari HMI, dan yang kiri itu adalah dari GPII Putri ya, Mariati Adnan. Nah, itu ini perwakilan Indonesia di Kongres Pemuda Islam Dunia. Untuk selanjutnya di rubrik Lazuardi, kali ini membahas soal arti dan sejarah filsafat ya. Ini ya, ini sangat menarik tulisannya, sangat reflektif dan filosofis di rubrik Lazuardi ini, karena berbicara soal seni, sastra, dan juga filsafat. Sebuah rubrik yang menguras pikiran di saat para pembaca membaca rubrik Lazuardi yang ada di majalah media PBHMI, baik dari edisi yang pertama sampai yang saat ini sedang saya paparkan. Nah, ini juga ada sebuah puisi ya, ada dua buah puisi karya Yunan Helmi ya dan Ika ya. Yang pertama berjudul Bela Sungkawa, yang kedua berjudul Pengaduan dan Doa. Di sini teman-teman bisa melihat ada juga rubrik seninya ya, rubrik sastra juga disediakan oleh pengurus besar HMI di medianya. Nah, ini cerpen Cinta Hangus di Dusun karya Abdul Mukmin ya. Ini tulisannya sebuah cerita pendek yang sangat bagus setelah saya baca ya. Ini lanjutan dari cerita pendek tadi ya. Sangat luar biasa memang majalah PBHMI ini. Nah, ini seperti biasa ada juga rubrik olahraga ya yang disediakan ya. Ini, nah untuk kali ini kita melihat di rubrik biografi, redaksi mengangkat profil almarhum Haji Abdurrahman Shihab, salah seorang bapak Jamiatul Wasliyah, pelopor zinding Islam, organisator, guru, wartawan, politikus, hasil didikan madrasah. Nah, inilah wajah dari almarhum Haji Abdurrahman Shihab. Ini bukan orang tuanya Najwa Shihab, bukan pula orang tuanya Habib Rizik Shihab ya, bukan ya. Beliau ini salah satu pendiri dari Al-Jamiatul Wasliyah. Nah, ini juga ada ralat ya. Di edisi yang ke-7 kemarin ada ralat ya. Kali ini ada ralat untuk media edisi yang ke-7 kemarin. Nah, ini di rubrik meditasi membahas soal university tanda tanya. Nah, ini memang pada waktu itu di tahun 1955 ada upaya untuk mengganti perkataan university itu diganti menjadi universitas dan fakultit itu menjadi fakultas. Nah, di halaman terakhir juga ada iklan ya seperti biasa, dan di sebelahnya itu adalah media edisi ke-9 untuk bulan April 1955. Gambar profilnya adalah Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim ya, orang tuanya Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, ini nanti yang akan saya bacakan besok ya buat teman-teman, isi dari majalah edisi ke-9 ini.
Ini ya, edisi April 1955. Gambarnya adalah Haji Abdul Wahid Hashim, orang tua Gus Dur. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.